Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun sebelum kami melanjutkan topik pembahasan, kami akan memperkenalkan nama dan permasalahan apa yang akan kami jelaskan. Pertama, Perkenalkan, saya membawa materi tentang perang Batak. saya Novia Lakatima. Di sini saya akan membawa materi tentang perlawanan atau perang puputan. Lalu saya juga akan membahas tentang perang Puputan. Saya Dewi Rahmalanjana membawa materi perang Banjar. Oke, sekian dan terima kasih. Yang pertama, perang puputan. Pada abad ke-19 di Bali terdapat 9 kerajaan, yaitu Klungkung, Gianyar, Badung, Mangawi, Karangasem, Jambrana, Tabanan, dan Bangli, dan juga Buleleng. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal De Andes, Belanda menjalin hubungan kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Selain itu, Belanda juga ingin menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengutus Kuskus Koopman untuk menjalankan misi politik. Kuskus Koopman terus mendekati para raja-raja di Bali agar raja-raja di Bali ini mengakui adanya kekuasaan Belanda di Bali. Misi Belanda berkaitan juga dengan misi penghapusan hukum tawan karang yang ada di Bali. Hukum tawan karang sendiri ialah hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaan Bali. Hukum tersebut menyebabkan Belanda melakukan protes dengan mengajukan kesepakatan. Akan tetapi kesepakatan tersebut diabaikan oleh raja-raja Bali. Pada tahun 1846, Belanda mengirim ekspedisi militer ke kerajaan Buleleng. Sebelum melakukan serangan, Belanda mengirim ultimatum kepada kerajaan Buleleng. Isi dari ultimatum tersebut ialah yang pertama, menghapus hak tawan karang, yang kedua, mengakui kekuasaan Belanda dan menjadi bagiannya, yang ketiga, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda di Bali. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh kerajaan Buleleng. Oleh karena itu, Belanda menyerang kerajaan Buleleng bersamaan dengan kerajaan Karangasem. Seluruh pasukan dari kerajaan Bali bersatu di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik dari Buleleng. Dari serangan ini, benteng pertahanan dan ibu kota Singaraja berhasil dikuasai oleh Belanda. I Gusti Ketut Jelantik dan pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Belanda terus mendesak prajurit dan raja-raja Bali agar menandatangani perjanjian yang isinya. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng ini harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak diperbolehkan untuk membangun benteng-benteng tersebut atau benteng baru. Lalu yang kedua, Raja Buleleng juga diwajibkan atau diharuskan untuk membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda sebesar 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan pati I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintahan Belanda. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Belanda diizinkan untuk menempatkan pasukan-pasukan mereka di daerah sekitaran Buleleng. Nah, dalam perjanjian, 3 perjanjian yang sudah saya sebutkan tadi, dihadapi oleh raja dengan tipu daya, yang dimana raja beserta dengan para pejuang berpura-pura seolah-olah mereka menerima isi dari perjanjian tersebut. Akan tetapi di balik perjanjian tersebut, raja dan I Gusti Ketut Jelantik, mereka ini memperkuat pasukannya, di mana di bawah pemimpinan dari I Gusti Ketut Jelantik sendiri, penduduk Buleleng terutama di desa Jagaraga, mereka itu digerakkan untuk melawan Belanda secara diam-diam. Jadi, pasukan dari I Gusti Ketut Jelantik mereka ini membangun benteng pertahanan di Jagaraga. I Gusti Ketut Jelantik ini juga mengembangkan strategi pertahanan yang disebut dengan Sukri Kurung, yaitu suatu sistem pertahanan yang dimana modelnya seperti gigit kepiting. Lalu selain itu, ada sejumlah utusan yang dikirim kepada raja-raja di sekitaran Bali lainnya untuk meminta dukungan dan menghadapi pasukan Belanda. Lalu dari pihak Belanda setelah mereka nih mengetahui bahwa Buleleng telah mempersiapkan kekuatannya, mereka berniat untuk menyerang Buleleng, yang dimana Belanda mempersiapkan untuk menyerang Buleleng pada 8 Juni 1848
dan di mana mereka akan menyerang benteng Jagaraga. Akan tetapi pertahanan mereka cukup kuat, pertahanan dari pihak Buleleng, yang dimana pasukan Buleleng ini didukung oleh kesatria wanita yang merupakan istri dari I Gusti Ketut Jelantik sendiri, yang bernama Jero Jempiring. Pertahanan Buleleng yang kuat itu berhasil menggagalkan upaya dari Belanda untuk menyerang benteng pertahanan tersebut. Kekalahan dari Belanda ini tidak menyurutkan niat mereka untuk kembali melakukan serangan, yang dimana mereka pada 1 tahun berikutnya, yaitu pada 1845, mereka mengirimi ekspedisi ketiga dengan kekuatan yang lebih besar dari jumlah-jumlah yang sebelumnya. Belanda mengerahkan 4.000 tentara dengan 3.000 pasukan tenaga pengangkut. Lalu sementara itu, untuk menghadapi kekuatan tentara Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan modern, I Gusti Ketut Jelantik bersama dengan pasukannya, mereka itu mengobarkan semangat perang Puputan. Yang kedua ada Perang Banjar. Pada pertengahan abad 19 terjadi Perang Banjar di wilayah Kesultanan Banjar. Perang yang melibatkan Belanda ini tidak lepas dari kekayaan alam yang dimiliki Kesultanan Banjar. Di wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar terdapat tambang batu bara yang diminati Belanda. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar guna mendapatkan tambang batu bara di Banjar tersebut. Upaya Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar ditunjukkan dengan tindakan mencampur urusan politik, ekonomi, dan sosial keagamaan di Kesultanan Banjar. Campur tangan Belanda dalam bidang politik tampak pada saat Belanda berusaha menyingkirkan putra mahkota Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah, sepeninggal Sultan Adam pada 1 November 1857. Belanda tidak menghiraukan surat wasiat Sultan Adam yang menyatakan Pangeran Hidayatullah sebagai pengganti ayahnya, Sultan Abdurrahman. Pangeran Hidayatullah paling berhak atas tahta Kesultanan Banjar. Akan tetapi, Belanda justru menunjukkan Pangeran Tamjidillah untuk menduduk tahta kerajaan. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar oleh Belanda menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat, para ulama dan kerabat keraton. Kekecewaan rakyat Banjar terhadap pengangkatan Sultan Tamjidillah dan pemerintahan kolonial Belanda inilah yang memicu terjadinya Perang Banjar. Perang Banjar bermula pada 1859, ditandai dengan pemberontakan di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Demang Leman. Keduanya mendukung Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar. Pangeran Antasari dan Demang Leman berusaha menggulingkan pemerintahan Tamjidillah yang pro-Belanda serta merebut kembali kedaulatan Kesultanan Banjar dari tangan Belanda. Pemberontakan Pangeran Antasari dan Demang Leman berawal dari gerakan politik yang mendukung Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar. Pasukan Antasari menetapkan semangat perang habis-habisan untuk mengalahkan Belanda. Pangeran Hidayatullah pun memilih keluar dari istana Martapura dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari. Untuk memadamkan perlawanan Pangeran Antasari, Belanda membangun benteng pertahanan di Tapin, serta memperkuat benteng Murtayoh dan benteng Amawang di Kandangan. Akan tetapi, berbagai serangan Belanda belum mampu mengakhiri peperangan perlawanan rakyat Banjar terus berlanjut hingga akhirnya pada 1860 Belanda menghapus Kesultanan Banjar. Untuk menghentikan peperangan, meskipun demikian, rakyat Banjar tetap memperjuangkan kedaulatan Kesultanan Banjar. Pada 1862, Pangeran Hidayatullah
bahwa berhasil ditangkap Belanda, peristiwa ini tidak menyusutkan semangat pasukan Banjar. Bahkan rakyat Banjar mengangkat Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar. 7 bulan setelah penobatan Pangeran Antasari, wabah penyakit cacar melanda daerah pedalaman Banjar. Penyakit tersebut memakan banyak korban, termasuk Pangeran Antasari. Perjuangan Pangeran Antasari dilanjutkan oleh putranya bernama Muhammad Seman. Akan tetapi pada 1905, Muhammad Seman gugur dalam sebuah pertempuran. Gugurnya Muhammad Seman melemahkan perlawanan rakyat Banjar. Oke, selanjutnya perang Aceh fase pertama pada 26 Maret 1873. Belanda di bawah pimpinan Jenderal JHR Koller melakukan serangan terhadap Aceh. Serangan Belanda ini dapat digagalkan oleh perlawanan rakyat Aceh. Dalam serangan tersebut, Jenderal JHR Koller terbunuh. Terbunuhnya Jenderal JHR Koller memicu kemarahan Belanda. Oleh karena itu Belanda kembali mengirim pasukan untuk menyerang Aceh. Pada 18 Desember 1873, Belanda melipat gandakan kekuatan dan melakukan serangan kedua terhadap Aceh. Serangan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Dalam serangan ini Belanda melengkapi pasukannya dengan persenjataan lengkap. Belanda menyerang Aceh dengan pasukan kavaleri, infanteri, dan zeni. Meskipun berhasil menguasai kota raja, pasukan Aceh terus menerus melakukan perlawanan. Bahkan pasukan Aceh terus menerus melakukan perlawanan. Bahkan perlawanan pasukan Aceh berhasil mendesak pasukan Belanda. Pasukan Belanda kembali mengalami kegagalan dalam serangan ini. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh fase kedua. Fase kedua atau Perang Aceh Rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda makin memanas. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda menerapkan siasat konsentrasi Stassel. Konsentrasi Stassel adalah strategi memusatkan perhatian dan kekuatan pertahanan di wilayah yang telah dikuasai. Rakyat Aceh melancarkan perang gerilya di bawah pimpinan Teuku Umar. Gerakan pasukan Teuku Umar terus mengalami kemajuan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien makin kuat dan perkembangannya. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata milik pasukan Belanda. Perlawanan yang dilakukan rakyat Aceh berhasil membuat pasukan Belanda kewalahan. Belanda kemudian melakukan strategi lain untuk mengakhiri perang Aceh. Strategi Belanda dilakukan dengan mendatangkan tokoh yang menguasai agama, Seucok Kurgonje, ke Aceh. Tugas Seucok Kurgonje adalah menyelidiki adat dan istiadat dan sosial budaya masyarakat. Kurgonje memberikan beberapa saran, yaitu kepada pemerintah kolonial Belanda tentang rakyat Aceh. Beberapa saran itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Yang kedua, pasukan Belanda harus mengadakan perang dengan gerak cepat sehingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Yang ketiga, pasukan Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan karena perundingan tidak akan diterima oleh pasukan Aceh. Yang keempat itu adalah pasukan Belanda harus memerangi golongan agama karena golongan ini sangat berpengaruh. Dan yang terakhir itu ada pasukan Belanda harus menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Sekian penjelasannya, terima kasih. Selanjutnya adalah Perang Batar.
Jadi setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus berusaha memperluas pengaruhnya. Sejak saat itu, Belanda mulai memasuki tanah Batak, terutama Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi kekuasaan Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak juga disertai dengan misi, yaitu penyebaran agama Kristen. Jadi penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII dikarenakan dikhawatirkan perkembangan agama Kristen akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah terjaga secara turun-temurun. Oleh karena itu, Sisingamangaraja XII menyatakan perlawanan terhadap Belanda. Pada 1878, Belanda secara resmi melancarkan gerakan militer untuk menaklukkan Batak. Peristiwa ini mengalami terjadinya Perang Batak. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Schellen menuju Bahal Batu untuk menyerang Batak. Sementara itu, rakyat Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap Belanda di Bahal Batu. Dalam perkembangannya, Perang Batak meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan yang dilancarkan pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Kemudian Belanda berhasil menduduki dan menguasai Bakara setelah melakukan serangan secara masif terhadap benteng dan istana Raja Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkirkan ke daerah selatan, yaitu di Danau Toba. Belanda terus melakukan pengejaran terhadap Sisingamangaraja XII dan rakyatnya. Pada tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel melakukan penyisiran di kampung-kampung daerah Tapanuli untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Dalam peristiwa ini, Belanda berhasil menangkap Boru Sagala, yaitu istri Sisingamangaraja XII dan dua putranya. Tidak lama kemudian, ibu kandung Sisingamangaraja XII juga tertangkap dan menjadi tawanan Belanda. Bersama pengikutnya, ia tetap berjuang melawan Belanda hingga akhirnya ia gugur dalam pertempuran di tepi sungai Aek Sibulbulon pada 17 Juni 1907. Dengan semangat pantang menyerah, rakyat di berbagai daerah mengobarkan perlawanan sengit terhadap Belanda. Akan tetapi perjuangan tersebut belum mampu menghancurkan Belanda. Sekian. Aspek yang pertama yaitu aspek politik dan pemerintahan. Yang pertama, Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu Indonesia, yang pada saat itu masih berbintik pada kerajaan melalui gagasan Pax Neerlandisa. Lalu yang kedua, pemerintah Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami perubahan karena terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi pada masa penjajahan Eropa. Lalu ada juga terjadinya sistem tanam paksa, lalu Belanda juga menyewakan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta serta didirikannya industri manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, aspek sosial. Yang pertama, lunturnya feodalisme. Yang kedua, berkembangnya stratifikasi sosial atau yang disebut juga sebagai kelas-kelas sosial. Lalu yang ketiga, adanya pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang disebabkan oleh menurunnya peperangan, kebijakan kesehatan pemerintah, migrasi, dan faktor-faktor lainnya. Lalu yang keempat ada aspek budaya. Yang pertama, perkembangan agama Nasrani yaitu Kristen dan Katolik. Yang kedua, perkembangan seni arsitektur di mana sistem tata kota di Batavia mengikuti tata kota yang ada di Belanda. Yang ketiga, adanya perkembangan seni, sastra seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lainnya. Lalu ada juga perkembangan seni musik seperti gitar, biola, seruling, dan alat-alat musik lainnya. Dan yang terakhir adalah perkembangan surat kabar. Lalu pada aspek yang terakhir yaitu aspek pendidikan adalah yang pertama, berdirinya sekolah kilah di Indonesia seperti Stovia, Mulo, Osvia, dan lain-lain. Lalu yang kedua, lahirnya golongan terpelajar seperti orang-orang cerdas. Nah, itu dia presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.